eh, 1987. Kemudian mengenai pendidikan ya, pendidikan. Sebenarnya saya lama juga di Jambi ya, dari kelas 2 SD sampai lulus SMA saya dari Jambi waktu itu, dari tahun 2000, dari tahun 96, dari tahun 96 sampai lulus tahun 2000, 2006, saya dari Jambi, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Diponegoro ya di Semarang ya. Kebetulan. Kemudian sempat sempat juga apa namanya bekerja langsung waktu itu di pertambangan, di pertambangan batu bara di Kalimantan ya, di Kalimantan Timur sama Kalimantan Tengah. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi dan ketemu waktu itu sama Bu Tia, kebetulan satu angkatan ya kita ketemu gitu di ITB ya di Bandung tahun 2014 tuh sampai kurang lebih di 2017. Nah, setelah itu baru saya lulus di 2017, kemudian eh, kerja kerja kurang lebih di rekayasa industri ya, di rekayasa industri dari 2017 sampai sekarang sebenarnya sebagai lebih ke geotechnical engineering waktu itu. Cuman spesialisasinya waktu itu adalah untuk analisis. Jadi lebih condong ke arah program gitu, misalnya analisis atau ya software lah untuk stability atau analisis analisa fondasi apa penurunan settlement gitu dan teman-teman itu. Cuman belakangan-belakangan ini kita sudah jarang megang seperti itu. Jadi memang sudah ditugaskan untuk memegang apa ya untuk menjadi lead-leadnya ya sebagai apa megang semuanya gitu jadinya jadi nggak cuma biotek jadi lebih ke kayak seperti ke arah manajemen gitu jadi kayak membawa beberapa engineer gitu seperti itu jadi kurang lebih seperti itu terus apa lagi ya kira-kira ya apalagi kira-kira yang ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita nanti mulai sharing gitu. Jadi Mungkin jumlahnya gimana? pengalaman Bapak di Rekin ini sekarang atau posisi sekarang di Rekin Ya, sebagai jadi gini ya. Jadi memang ini pengalaman ya saya sewaktu belum kerja dengan sudah kerja gitu loh waktu saya masih jadi mahasiswa dengan setelah kerja gitu kan. Itu cerita pengalaman dulu ya sebelum kita nanti masuk ke contoh kasus ya. Jadi sebelumnya itu saya memang waktu itu masih waktu waktu jadi mahasiswa itu memang sebenarnya bisa dikatakan tuh ini sebenarnya pelajaran buat apa ya gitu. Misalnya kita kita mempelajari misalnya kayak fondasi itu kan. Ya kita cuma ngitung aja dari kertas fondasi ini gimana gimana seterusnya nanti gimana tanpa memperhitungkan seperti metode konstruksinya gitu. Ternyata ketika kita hitung seperti ini kuat semuanya masuk ternyata tidak bisa dikonstruksi juga sama saja kalau seperti itu. Atau aduh mahal gitu kan. Ini mahal sekali gitu loh biayanya. Jadi tidak ekonomis untuk proyek. Nah, jadi setelah di bidang pekerjaan baru kita sadar seperti itu, baru baru kita masuk seperti itu. Jadi oh ternyata tuh kalau misalnya desain itu juga harus mempertimbangkan metode konstruksinya, terus biayanya, terus koordinasi dengan bidang-bidang yang lain gitu. Jadi jangan mentang-mentang kalau misalnya kita di sipil fondasi terus ya udah pokoknya desain saya seperti ini. Ya seperti misalnya teman-teman dari mechanical misalnya kita mungkin ada fondasi apa gitu, fondasi tangki atau fondasi apa ya udah pokoknya nanti teman-teman yang punya tangki saya mikirin lah. Nah ternyata di dunia bekerja itu nggak seperti itu. Jadi ketika kita mendesain kita harus koordinasi atau close coordination dengan teman-teman yang ada di bidang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus di situ juga, di sini teman-teman sudah ada yang seperti menggunakan seperti software belum ya? Atau baru masuk ya? Baru AutoCAD, Pak. Baru AutoCAD ya? Iya, Pak. Nah, oke nanti coba kita nanti ke arah sana ya nanti. Ya mungkin AutoCAD itu perlu memang ya sekedar untuk sket ya scan nanti ada bidangnya. Nah seperti AutoCAD itu ya, contohnya misalnya seperti AutoCAD sama saya juga waktu masih kuliah itu juga senang itu sama seperti salah satunya AutoCAD itu. Nah, ternyata nanti kalau misalnya memang sudah menjadi engineer, AutoCAD itu memang perlu. Perlu ya, tapi nanti bidang untuk menggambar itu ternyata sudah
apa namanya, tugasnya tersendiri, desainer atau drafter drafter gitu kan. Kita yang perlu kita tahu adalah bagaimana kebenaran gambar itu gitu. Jadi misalnya dimensinya apakah sudah benar, gambarnya sudah benar atau tidak gitu. Jadi kalau yang gambar itu nanti sudah ada eh, petugasnya sendiri gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kebetulan nih ya, kalau misalnya di tempat saya, yang di tempat rekayasa industri itu adalah di bidang migas ya biasanya ya, seperti membangun kilang minyak gitu kan, terus geothermal, terus kadang-kadang misalnya pembangkit listrik tenaga uap ya batu bara itu sekalian dengan apa tuh jeti ya, jetinya atau pelabuhannya. Tapi saya belum pernah terlibat di yang bersinggungan dengan apa jetinya ya. Itu kemudian misalnya ada yang bangun existing kita upgrade gitu itu bisa. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah itu kan bersinggungan dengan disiplin-disiplin lain ya, disiplin-disiplin lain gitu kan, juga apa namanya ya, tidak bisa berpikir secara egois lah, sipil ya sipil, ya mekanikal, ya instrumen ya instrumen gitu. Jadi tidak bisa seperti itu gitu. Oke. Jadi itu itu sebatas ini ya, maksudnya dari pengalaman ya, dari pengalaman. Jadi yang pernah saya ikutin di rekayasa industri ini adalah satu itu apa, di pembangkit listrik geothermal, geothermal di Moralabuh ya, di sekitaran Moralabuh Padang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di eh, proyek Jambaran Tiung Biru itu yang di pabrik gas itu apa, pengolahan gas di area Bojonegoro. Kemudian ada di kilang Balongan di apa, di Pertamina Balongan. Kemudian dan ada sekarang prosesnya ke arah proyek-proyek FIT gitu. Jadi banyak. Jadi silakan saja nanti mungkin dari teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, ya monggo silakan. Cuman kita akan atau saya nanti akan membahas tentang yang suatu hal yang mungkin sifatnya agak general ya. Mungkin kalau misalnya mendetail nanti bisa dikulik di apa namanya, di perkuliahan. Misalnya nanti ini kalau misalnya fondasi itu nanti bearing capacity-nya cara ngitungnya bagaimana? Mungkin saya tidak bisa terlalu dalam karena mungkin tidak terlalu ini. Nah, nanti mungkin bisa dikulik ditanyakan sama dosen. Kalau bisa saya bisa jawab seperti itu ya. Seperti itu. Tuh. Mungkin ini tema ya, mungkin tema tema general dulu, eh, bahwa mungkin pada ada dua tema yang mungkin akan saya bawakan. Itu yang pertama adalah tentang fondasi dangkal ya, yang tidak menggunakan tiang pancang. Kemudian ada retaining wall atau dinding penahan tanah gitu. Dua-duanya nanti dua-duanya nanti akan kita apa namanya? Kita coba analisa dengan menggunakan plaksis gitu ya. Contohnya ya. Ada yang pernah menggunakan plaksis nggak di sini? Belum ada ya? Belum ada. Oke, nanti kalau misalnya berkenan, ini kan waktunya kan cukup panjang ya, mungkin sekitar 5 kali pertemuan kalau tidak salah itu. Masing-masing pertemuan kurang lebih 2,5 jam kalau nggak salah. Jadi nanti kalau misalnya berkenan, coba kita nanti eh, membahas tentang plastik yang soal kayak tutorial nanti. Kalau ada yang mau coba ya silakan. Kalau misalnya ada yang mau eh, apa namanya itu menggunakan ya silakan gitu ya. Oke, mungkin dari perkenalannya mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman mungkin sebelumnya mungkin perihal perihal pengalaman dulu sebelum masuk ke contoh kasus gitu. Silakan. Atau saya balik ya tanya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya belum terlalu kenal kan jadi kurang kurang ini ya, kurang cair gitu kan. Itu teman-teman dari Medan semua kah? Atau dari Sumatera Utara semua kah? Iya, Iya, Pak. Betul ya? iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau kayak gitu. Atau ada yang sudah punya pengalaman kerja sebelumnya? Belum, Mbak. Belum? Maaf, ini semester berapa Ibu Tia ya?
semester 4 mereka. Oh, semester 4 ya, tahun kedua berarti ya. Oke, oke. Oke. Oke ya, kalau kayak gitu kita mungkin langsung masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasus mungkin sambil bercerita, mungkin nanti ada sedikit ya penjelasan-penjelasan seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan aja sebelum ini nanti ya. Sebelumnya kita gini dulu, em, menyaksikan video dulu ya, fondasi itu apa gitu. Fondasi dangkal itu apa dan sebenarnya kegunaan itu apa. Bentar, saya carikan dulu videonya. Mari kita siapkan. Baik itu Burj Khalifa. Oke. Hmm, Ntar saya izin share video ya. Jadi ini kita pendahuluannya kita mungkin nonton-nonton kurang lebih dua dua film dulu ya. Supaya nanti ada setidaknya ada bayangan gitu. Apa sih itu fondasi itu? Di mana kita harus naruh fondasi gitu kan. Kita untuk pembahasan pertama nanti kita ke ini dulu ya, fondasi dangkal dulu. Nah, Pentagon atau rumah Anda, berat bangunan ini pada akhirnya dipikul oleh sudah muncul belum ya videonya ya? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. elemen konstruksi yang disebut pondasi. Kesalahan desain pada pondasi bisa mengakibatkan runtuhnya seluruh bangunan. Oleh karena itu, desain pondasi yang tepat sangatlah penting. Pondasi merupakan bagian terpenting dari sebuah dasar bangunan. Tugasnya untuk mendistribusikan beban berat bangunan yang terkonsentrasi pada kolom area permukaan tanah yang lebih luas untuk mencapai stabilitas struktural. Mari kita lihat analisa pentingnya pondasi dan jenis-jenisnya. Ayo mulai. Sebelum memahami konsep desain pondasi, pertama-tama Anda perlu mempelajari sesuatu tentang tanah. Lebih khusus lagi, teknisi harus menganalisis apakah tanah di lokasi tertentu mampu menahan beban yang dihitung atau tidak. Jika tanah tersebut bisa dekompresi karena pembebanan, penggalian dilakukan sampai dan kecuali jika menemukan lapisan yang tidak bisa dekompresi yang dapat menahan pembebanan. Anda bisa melihat uji beban plat pada lapisan ini tidak menyebabkan banyak kompresi pada lapisan. Dalam fisika teknik sipil, lapisan tanah ini disebut lapisan keras. Pada lapisan keras ini, kita bisa menambahkan kolom untuk mentransfer beban dan menutupi lubang dengan tanah. Dengan proses ini, tanah harusnya mampu memikul seluruh beban struktural dengan cukup mudah. Namun, beban terpusat pada kolom ini akan menyebabkan tegangan berlebih pada tanah karena area kontak yang lebih kecil. Jika tegangan ini melebihi daya dukung tanah, itu akan mengalami efek punching yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur dan akhirnya retak atau bahkan kegagalan seluruh bangunan. Untuk menghindari kegagalan ini, Anda bisa menambahkan area kontak antara tanah dan kolom. Mari kita masukkan plat member, yaitu pondasi, di dasar kolom. Beban pada kolom sekarang akan didistribusikan secara merata ke tanah melalui plat member. Area kontak yang bertambah ini mengurangi tekanan pada tanah dan bangunan berdiri kokoh. Tugas utama seorang teknisi struktural dalam desain pondasi adalah untuk mengetahui area dan ketebalan pondasi. Kedua faktor ini ditentukan sesuai dengan daya dukung tanah yang ada di lokasi dan berat bangunan. Kita telah melihat pentingnya area pondasi. Semakin berat bobot bangunan, maka pondasinya pun harus lebih luas. Selain itu, jika konstruksi ini sengaja dibangun untuk mengalami gaya lateral seperti angin, banjir, dan lain-lain, maka pondasi akan membantu menghindari bangunan bergeser sebagai akibat dari tahanan friksi antara pondasi dan tanah. Kini, aspek desain kedua, ketebalan pondasi. Pondasi harus mampu menahan tekanan yang diberikan oleh tanah juga. Jika ketebalan pondasi tidak mencukupi, pondasi pada kedua sisi kolom akan bengkok karena tanah memberikan tekanan ke atas pada pondasi tersebut. Efek ini disebut momen lentur yang diterapkan. Anda bisa melihat efek ini dari hasil FEA berikut di sini. Untuk mencegah hasil tersebut, maka ketebalan plat harus ditambahkan. Ini dia. Kita sudah merancang pondasi yang lebih kuat dan lebih aman untuk bangunan kita. Jenis pad ini atau pondasi terisolasi digunakan untuk menopang rumah-rumah ringan yang bertumpu pada tanah dengan kekuatan sedang.
Desain ini bisa lebih dioptimalkan secara ekonomis. Jika Anda mengamati tekanan yang diberikan dari tanah di daerah ini memanglah sama, namun momen lentur yang diberikan bertambah. Ketika kita sampai di zona tengah pondasi, jadi kebutuhan ketebalan pondasi di tengah lebih besar dibandingkan di tepi. Oleh karena itu, bentuk pondasi trapesium telah digunakan dalam struktur modern untuk pondasi terisolasi. Bagaimanapun, jenis pondasi pad digunakan pada jenis pondasi lain yang lebih kompleks. Misalkan, kolom bangunan Anda berdiri persis di tepi garis properti. Jelas, tetangga Anda tidak akan mengizinkan Anda mengambil ruang ekstra hanya untuk memperpanjang pondasi. Dalam kasus tersebut, kolom ditempatkan di tepi pondasi yang menyebabkan semua transfer beban di tanah menjadi tidak seimbang atau eksentrik. Pondasi ini bisa menahan beban bangunan yang cukup besar. Namun, jika beban bertambah melebihi batas tertentu, bangunan bisa runtuh. Trik untuk memecahkan masalah ini adalah mentransfer kelebihan beban ke pondasi lain yang berdekatan dan kuat. Transfer ini dilakukan dengan menempatkan balok penghubung di antaranya, yang berfungsi sebagai strap. Salah satu kolom pada pondasi strap ini umumnya akan memiliki pondasi yang eksentrik. Selain itu, dalam beberapa kasus ketika kolom terlalu dekat satu sama lain, para teknisi dengan sengaja menggabungkan pondasi. Di sebagian besar bangunan berat modern, kolom bangunan dilengkapi dengan pondasi gabungan secara keseluruhan. Plat beton bertulang tunggal dibuat untuk setiap kolom. Pondasi ini disebut jenis rakit atau tikar. Dan pondasi-pondasi ini menyebarkan beban yang ditanggung oleh sejumlah kolom atau dinding di tanah secara merata. Jenis pondasi ini digunakan untuk menghindari dasar yang dalam atau jika tidak, pondasi harus mencapai kedalaman sekitar 60 hingga 200 kaki. Di daerah dengan tanah yang ekspansif, pondasi rakit adalah anugerah yang bisa mengurangi kemungkinan penurunan bangunan. Burj Khalifa menggunakan kombinasi pondasi rakit dan tiang pancang yang membentuk kombinasi pondasi dangkal dan dalam. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut di video berikutnya. Jangan lupa untuk menjadi anggota Lesik. Terima kasih. Baik itu Burj Khalifa, Pentagon, atau rumah Anda, berat bangunan ini pada akhirnya dipikul oleh elemen konstruksi yang disebut pondasi. Bentar. Oke, itu tadi sekilas tentang pondasi ya. Kira-kira ada pertanyaan mungkin dari video yang pertama tadi? Atau mungkin sharing mungkin? Ada yang kurang apa gimana? Silakan. Belum, Mbak. Belum ya? Ya itu memang gambaran untuk pondasi dangkal memang. Ya, pondasi dangkal. Kemudian untuk video selanjutnya coba kita sebenarnya gaya-gaya apa saja yang terjadi pada pondasi ya. Di penjelasan video berikutnya ini penjelasan tentang gaya-gaya apa saja yang biasa bekerja pada pondasi. Bentar. Oke. Hi guys, this is Structures Explained, and in this video we'll be learning about typical reinforcement in isolated footing. Bentar. Ini. Oke. Hi guys, this is Structures Explained, and in this video we'll be learning about typical reinforcement in isolated footings, also known as pad or thread footings. Isolated footings are a type of shallow foundations which are provided under each column or shear wall individually. Isolated footings can be sloped or in steps as per design or construction requirements, but reinforcement detailing is more or less same in each kind. Isolated footings take load from the column, transfer it to the soil below it. This load can be vertical, lateral, or a moment. In return, soil exerts a reaction force on the footing. The reaction will generate stresses in the footing, which will try to bend the footing upwards. The top part will come under compression, the bottom will be in tension. As concrete is weak in tension, reinforcement will be required to resist the tension and bending forces in the footing. Additionally, reinforcement prevents cracking of concrete due to temperature and temperature stresses. Now let us see reinforcement placement. First, I think footings are provided in both the directions, which is in X direction and Y direction.
Generally, these rebars are of equal size and spacing in both directions, but may be different as per analysis and design requirements. If an additional layer of reinforcement is required by design, it is placed over top of the existing mat. Top reinforcement is provided in the footings if concrete compressive stress is unable to resist the stresses generated at the top or when there are some tension forces. Top reinforcement is also provided when the site is in a high seismic or wind zone where the stresses can be reversed due to seismic or wind effects. 90-degree hooks are provided at the end of each rebar for sufficient anchorage with concrete. A clear cover has to be left from top, bottom, and sides for the rebar. The value of cover is governed by site condition. Typically, the minimum clear cover for footings is 50 mm, but may increase from code to code and site condition. Cover on the footings is on a higher side than other members of the structure as the footings are exposed to soil, chemical, and water throughout their lifetime. Now let's talk about the column reinforcements which are embedded in the footing. The column longitudinal rebar starts with the line with the footing for better anchorage with concrete. They are extended above the footings for sufficient lap length with main column reinforcement. Lastly, we see stirrups, which start right from the bottom of the footing. They have a 135-degree hook, which is a must for columns. They tie the column longitudinal reinforcement and resist the shear forces in them. That's it for this video, guys. If you like this video, give it a thumbs up. Comment below your thoughts, suggestions, or questions regarding this video. More such content will follow, so do subscribe the channel, hit the bell icon to get notified for new videos. Oke. Nah, itu adalah video kedua tentang ilustrasi ini ya, ilustrasi kayak gini bekerja, terus ada penulangan di situ. Kemudian ada jarak antara tulangan dengan atau tebal selimut beton itu berapa. Itu memang ada ketentuannya nanti. Itu kira-kira ada pertanyaan dari sini? Atau ada yang komentar atau apa? Biar mungkin komunikasinya lebih hidup. Silakan. Ya, kita lanjut dulu. Oke. Kita mungkin lanjut ke langsung contoh kasus ya. Mungkin contoh kasus yang akan coba saya sharing itu mungkin tidak begitu mirip ya dengan apa itu namanya pondasi dangkal. Cuman dia memang konsepnya tuh menggunakan konsep pondasi dangkal juga sama. Jadi jadi di tempat kerja saya itu dulu ada pengalaman itu kita cerita sedikit apa namanya tuh ada pondasi tangki. Jadi di suatu bangunan di suatu tempat itu akan membangun sebuah tangki dengan diameter kurang lebih 20 eh, kurang lebih 26 meter kurang lebih 26 meter. Kalau misalnya kita lihat lokasinya ini ya, ini kan lokasi proyeknya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada tangki air gitu, fire water tank gitu kira-kira ya. Jadi kurang lebih diameternya itu 26 meter. Jadi tangki ini itu digunakan untuk menyuplai air untuk pemadam kebakaran gitu. Jadi ini adalah pipe rack isinya pipa-pipa gas gitu ya. Pipa-pipa gas ini juga pipe rack, ini tangki, ini ada jenis station gitu kan. Nah, di sini ada pondasi dalam, ada juga pondasi dangkal. Nah, seperti itu. Ini ya, kalau untuk propertiesnya, jadi itu waktu itu ada pertama itu apa namanya tuh studi awalnya itu tangki ini tuh menggunakan tiang pancang awalnya itu desainnya itu. Cuman kalau menggunakan tiang pancang itu dengan diameter 26 meter ini, itu jumlah tiang pancang bisa mencapai kurang lebih 200 titik. Bentar ya. Jadi sekitar kurang lebih 200 titik. Bentar dulu. Bentar ya, maaf ya. Jadi kurang lebih ada 200 titik. Nah, kalau secara pancang memang itu memungkinkan untuk dipancang. Hanya saja kalau misalnya 200 titik itu menjadi satu kesatuan dengan kedalaman kurang lebih 30 meter, itu akan mengakibatkan heaving gitu. Jadi kalau misalnya dipancang sebelahnya, yang pancang
itu yang kayak apa itu, yang listrik itu dimasukkan ke dalam tanah itu yang sebelahnya itu bisa terdorong atau bahkan mungkin malah nongol lagi itu, agak kayak seolah-olah ditekan dari bawah itu nongol lagi, itu namanya itu apa ya? Apalah nama bahasanya itu, ada heaving ya, bahasanya itu heaving ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga dengan diameter 26 meter dengan menggunakan tiang pancang itu akan menghasilkan sekitar 200 titik. Dan itu kan ada dua kapasitas, yaitu kapasitas vertikal sama kapasitas horizontal. Jadi yang membuat banyak tiang pancang itu adalah kapasitas horizontalnya, karena kecil dia kapasitasnya cuma berapa ton. Nah, dari situ dari situ muncul juga untuk metode konstruksinya itu sangat sulit itu. Sangat sulit, terus memakan biaya yang banyak, terus ada potensi untuk mengalami pile heaving. Akhirnya kita mengajukan kepada ownernya itu bagaimana kalau misalnya fondasi tangki itu kita ubah dengan menggunakan ring wall, atau konsep dasarnya adalah dengan menggunakan fondasi dangkal gitu kan, dia tidak menggunakan pile. Jadi kita mengandalkan bearing capacity tanah. Apa itu bearing capacity tanah? Ada yang tahu nggak kira-kira bearing capacity tanah? Kekuatan daya dukung tanam. Nah, ya, tuh. Nah, itu merupakan kekuatan daya dukung tanah. Cara ngitungnya ya kurang lebih secara singkatnya yaitu yang pakai rumus Terzaghi itu yang CNC, KNP dan seterusnya itu ya. Jadi itu mengandalkan tingkat kedalaman dari pondasi ya, dari tanahnya itu sendiri. Kemudian dengan lebar tapaknya itu dan seterusnya. Itu nanti mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang belum tahu tentang piring kapasitas tanam, mungkin bisa dipelajari di bukunya Braja MDes ya. Apa tuh yang judulnya warna biru tuh, yang edisi ke-7 itu kalau nggak salah itu. Di situ nanti lengkap. Ya, jadi secara hitung-hitungan kita mengajukan kepada ownernya itu untuk menggunakan fondasi dangkal. Terus ownernya tuh challenge kepada kita itu, memang bisa katanya. Ya bisa gitu kan. Kebetulan di sana kan tanahnya juga cukup medium ke atas lah ya. Kekuatan itu medium ke atas, kalau dari data NSPT-nya itu di atas 10 gitu. Bahkan ada di angka 20 lah, rata-rata dia kurang lebih di 20 NSPT-nya gitu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh nih ya, mungkin ada nggak yang sudah tahu data NSPT itu seperti apa? Sudah ada yang tahu belum? Jadi nanti itu di pengujian tanah ya, di pengujian tanah itu kan ada beberapa macam ya. Salah satunya itu yang salah dua yang sangat populer itu biasanya orang menggunakan NSPT berapa pukulan dengan menggunakan donat atau hammer dengan ukuran berapa itu, sehingga dia bisa mencapai kedalaman 30 cm gitu ya. Berapa pukulan, semakin banyak pukulannya artinya tanahnya itu semakin keras. Jadi dari situ nanti bisa ketahuan konsistensinya. Kemudian data yang kedua itu bisa menggunakan apa tuh CPT, yang DCPT ya Pak, Dutch Penetration Test atau CPT lah, Penetration Test gitu kan. Di situ nanti kita dapat nilai KC sama friction. Nah, dari kedua data itu kita akan mendapatkan nilai C gitu kan. Dapat nilai C yang masing-masing punya korelasi sendiri gitu kan. Itu bisa juga dari data lab gitu. Kalau misalnya dari data NSPT untuk hitung bearing capacity-nya kita bisa menggunakan nilai korelasi kurang lebih 6,7 dikalikan dengan nilai N. Itu nanti kita dapat nilai CU atau apa tuh? Kohesinya ya, nilai kohesinya itu dapat intrinsic strength. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan data CPT, itu nilai C-nya itu bisa kita C dikurang sigma V dibagi dengan NKT. Itu sama-sama dapat nilai CU. Baru nanti kita bisa masukkan ke rumusnya Terzaghi yang CNC itu ya. C-nya C itu CU dapat dari situ. Nah, kira-kira waktu itu seperti itu di challenge sama apa ownernya. Yaudah kita coba kalkulasi ulang dengan menggunakan fondasi dangkal ya, dengan menggunakan ring wall itu. Jadi data propertiesnya kurang lebih seperti ini. Jadi diameternya itu, diameter tankinya itu kurang lebih di angka 26 meter. Kemudian BCD ini adalah bolt circle diameter. Jadi di sini tangki biasanya dipegangin dengan angkor bolt ya. Ya kalau misalnya bayangannya angkor bolt itu kita bisa bayangkan kayak tiang lampu jalan itu kan kayak vertikalnya itu. Nah itu angkor boltnya itu keliling dia, keliling ya, muter gitu kan.
banyak gitu kan. Nah, biasanya diameter lebih besar daripada inner diameter dari tangki. Kemudian tangki ini memiliki ketinggian kurang lebih 16 meter ya. Jadi diameter 26 dengan ketinggian kurang lebih 16 meter. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah propertiesnya. Jadi kalau kita mendesain misalnya di dunia kerja nanti mendesain sebuah benda ya atau fondasi dari sebuah bangunan itu kita benar-benar harus fixkan dulu nih posisi ini dimensinya berapa ya, maksudnya dimensi yang mau kita desain itu berapa, bentuknya seperti apa, kemudian beratnya berapa. Dari tiga itu sudah bisa kita mulai desain. Kalau misalnya itu masih berubah-ubah, data itu masih berubah-ubah, kita juga tidak bisa ngunci. Paling hanya memberikan toleransi kurang lebih sebesar 20% tertambahin. Untuk siapa tahu nanti berubah, ada pipa nancep di situ, atau pipa yang gimana lah, pokoknya ditambah-tambah seperti itu, atau properti tambahan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk dimensi dari tangki yang akan kita ubah desainnya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita tanpa atas, kurang lebih dari bentuknya seperti ini. Ini lingkaran ini 26 meter itu. Ini ada BCD-nya di ini nggak muncul ya sebentar. Nah ini mungkin lebih besar ya. Nah, nah ini. Jadi ini kurang lebih ini bentuk pondasinya kalau dari atasnya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah angkor bolt. Angkor boltnya dipasang pada jarak tertentu ya sesuai dengan perhitungan. Kemudian ini adalah tampak samping dari pondasinya. Jadi sebelum kita konstruksi pondasinya itu, kita harus meyakinkan bahwa pondasi yang ini, lapisan tanah ini nih, ini itu harus diganti dengan benar-benar material yang diseleksi. Bisa bisa base course atau limestone dan seterusnya gitu. Intinya tanah yang baik lah ya. Tanah yang baik ya. Tanah yang baik itu salah satu kriterianya itu tidak kembang susut ya. Tidak kembang susut, kemudian dia mudah untuk dipadatkan, tidak terlalu banyak nyimpan air gitu. Atau tidak ekspansi gitu. Karena permasalahan di site ini itu adalah tanahnya ekspansi. Jadi kalau misalnya di musim kemarau itu sangat keras, kemudian apabila terkena air itu kayak bubur gitu. Jadi kondisinya cukup ekstrim untuk tanahnya gitu, sangat sensitif sekali. Nah, bila kita cross section itu ya, kita cross section di bagian yang kotak ini, kalau diperbesar kurang lebih gambarnya jadi yang sebelah kanan ini, kurang lebih ya. Kurang lebih dari yang sebelah kanan ini. Jadi fondasinya cuma kotak seperti ini. Kondisinya cuma kotak seperti ini ya. Kemudian di bawahnya itu dikasih lin konkrit. Ada yang tahu lin konkrit? Bidang kerja ya. Jadi umumnya kalau misalnya sebelum diadakan bangun sebuah fondasi di atasnya biasanya dibuat lantai kerja dulu. Biasanya menggunakan beton itu mutu kurang lebih mutu 10 MPa sama dengan 14 MPa ya, yang tidak terlalu struktural gitu. Jadi yang kekuatannya rendah lah kira-kira sekedar untuk lantai kerja. Kemudian tanah di bawahnya ini udah dipastikan adalah tanah yang sudah dipadatkan gitu sebelumnya kan. Saya lupa itu kemarin dia menggunakan CBR ya. CBR. Jadi tes CBR berapa persen itu? Kira-kira apakah 50%, apakah 30%? Itu bisa dites dengan menggunakan CBR loading. Jadi dipadatkan berlapis-lapis. Jadi untuk per layer itu 30 cm, 30 cm dipadatkan, 30 cm dipadatkan. Kemudian setiap lapisan itu nanti dites CBR, di loading gitu kan, apakah sudah mencapai requirement, lupa itu 30% atau 50% gitu CBR-nya. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ketika pemadatannya bagus, penurunan yang dihasilkan akibat penambahan beban di atasnya juga sangat kecil atau bahkan ya sangat kecil lah, bisa dikatakan mendekati nol gitu seperti itu. Nah, kemudian baru di atasnya ini kita bikin fondasi ring wall. Ini kalau cross section seperti ini ya, tapi dia aktual itu adalah melingkar seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Baru di luarnya itu dikasih apa namanya pavement ya. Pavement itu biasanya terbuat dari cor-coran. Cor-coran itu ya mungkin mutu betonnya kurang lebih di angka 28 MPa ya, 28 megapascal dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Gitu. Ya, mungkin pakai tulangan satu layar. Nah, dari gambar ini juga ada angkor boltnya seperti ini ya. Angkor bolt tadi yang BCD yang bolt circle diameter ini di sini ada angkor boltnya. Kemudian
ini tujuannya untuk supaya untuk pegang tangki supaya tidak kepleset atau tidak runtuh ketika terkena gaya horizontal ya, baik itu dari gempa atau mungkin dari gaya-gaya pipa-pipa di situ. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran untuk fondasi tangki. Di sini ada sedikit pit dan ada karena ada kayak kolam kecil, paling ukurannya berapa nih? Ya mungkin ya setengah meter kali setengah meter gitu kan, dengan kedalaman setengah meter gitu untuk pengurasan ya. Itu keperluan dari tim mekanikal itu biasanya, dari tim mekanikal. Jadi harus presisi ya ketika kita membuat dimensi pondasi itu harus presisi dan atas informasi dari disiplin lain. Jadi kita mengarang gitu. Kemudian itu untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya untuk desainnya. Nah, ini adalah properties yang sebentar. Nah, ini adalah properties ya. Properties untuk pondasi-pondasi yang akan kita desain. Jadi spesifikasinya. Jadi kalau sebelum sebelum kita melakukan kalkulasi, setidaknya itu kita harus biasanya tuh dari owner itu sudah punya speknya itu, sudah punya spek. Dia harus menggunakan struktural konkret itu dengan FC 34 MPa dengan deform bar yang dengan FY-nya nilai 390, plain bar 235 dan seterusnya. Biasanya ini bisa kita lihat di SNI. Di SNI di situ ada ketentuan, biasanya itu di situ ada ketentuannya, biasanya untuk lelah ya, untuk FY-nya untuk besi untuk struktural itu berapa, untuk deform bar itu berapa, yang untuk plain bar itu berapa. Plain bar ini adalah besi tulangan, besi besi polos ya, tulangan polos. Kemudian ditentukan juga sebelum melakukan kalkulasi itu juga unit weight dari material supaya tidak ada kesalahpahaman nanti di saat kalkulasi. Di situ ada unit weight dari steel, untuk konkret, untuk tanah, untuk limestone ini batu kapur ya, termasuk tanah juga, kemudian air dan seterusnya ini ya. Nah, kemudian di situ untuk stability parameter. Jadi jadi ketika melakukan kalkulasi itu kan kita harus apa namanya tuh, terjadi pengecekan terhadap kalau pondasi dangkal itu sliding, overturning, terus bearing capacity check gitu kan, dan penurunan gitu biasanya empat itu. Nah, kalau yang tiga itu bisa dilakukan dengan secara manual seperti ini. Biasanya kalau misalnya di kerjaan itu yang sliding check, overturning check itu bisa dilakukan dengan menggunakan apa itu namanya, Excel ya, cukup dengan Excel. Namun dengan penurunan itu bisa juga sebenarnya. Jadi penurunan penurunan dari pondasi dangkal itu bisa juga dihitung dengan apa, manual ya. Jadi penurunannya itu ada dua macam, yaitu penurunan seketika dan konsolidasi. Itu bisa digunakan manual, tapi bisa juga kita melakukan perhitungan tersebut dengan menggunakan software. Bantuan software itu Plaxis. Jadi nanti di belakangnya kita coba coba kalkulasi dengan menggunakan Plaxis. Jadi ini kurang lebih propertinya untuk tangki tersebut ya, yang sebelah kanan ini. Ini kurang lebih seperti yang dijelaskan tadi. Kita lanjut saja. Nah, ini merupakan skema dari gaya-gaya yang bekerja pada tangki, pada pondasi yang coba kita desain tadi. Nah, ini kita mulai dari ini. PT ini merupakan pondasi dari selimut tangkinya, tank shell-nya ya. Ini. Kemudian R besar ini adalah merupakan radius dari tangki. Kalau tadi sekitar 26 meter, berarti ini sekitar 13 meter. Kemudian adalah beban merata dari tanah, dari isi tangki. Kemudian ini adalah bentuk ring wall-nya sendiri. Kemudian ini adalah bebannya, tekanan tanah nih. Kalau ini yang kotak kayak gini, itu merupakan dari beban merata di atasnya. Kemudian segitiga ini adalah akibat dari tekanan tanah yang ke arah samping, tanah yang di sini. Ini kan di sini tanah nih. Kemudian di sini ada, kalau misalnya di sini ditimbun setinggi ini, maka dia akan terjadi tekanan tanah pasif ya, yang membantu mendorong ke arah kiri. Kalau yang dari dalam ke arah kiri, kalau yang dari luar ke arah kanan, itu berlawanan arahnya. Dan ini merupakan galian tanah. Jadi kurang lebih skema gaya-gaya yang terjadi dalam dalam desain dari pondasi tangkinya adalah kurang lebih seperti ini, gitu. Nah, ini kompleksi tadi sebenarnya 10% minimal ya. Oke.
Ada yang mau tanya dulu nggak nih, kira-kira sampai sini? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, kita di sini sharing kok. Nggak masalah, bukan berarti saya paling bisa ini. Monggo silakan yang mau nanya dulu. Ada? Berarti lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini sebentar. Ya, setelah kita tadi menentukan tadi ya, propertisnya itu gaya bekerja, sekarang kita coba lihat yang perlu kita pertimbangkan adalah pembebanan ya. Di sini adalah ada dead load. Dead load itu ya termasuk dari beban tingginya itu sendiri. Kemudian isinya, kalau ada ya, isinya. Kemudian ada mechanical load. Nah, ini yang saya bilang tadi itu ada beban-beban yang berasal dari teman-teman mechanical itu dari tangkinya sendiri. Oh, ini dead load ini maaf. Dead load ini berat pondasi sama berat tanah nih yang ada di dalam itu tangki. Ada berat berat pondasinya sendiri, ring wall-nya ada itu apa namanya? Besi di bawah tangki itu flat. Kemudian kalau mechanical load itu ya seluruh tangkinya itu termasuk nanti ada pipa-pipa yang menggantung di situ, terus ada tangga dan teman-temannya itu yang banyak situ. Nah, karena di sini memang waktu itu memang posisinya masih apa ya? Masih ada perubahan ya dari teman-teman mekanikal itu, maka di sini kita kasih cadangan kurang lebih 20% dari beban mechanical load-nya. Jadi beban itu kita tambahkan, misal beban tangkinya yang kita ketahui dari teman-teman mechanical itu 100 ton itu. Maka jadi yang kita desain itu adalah 120 yang dikenakan. Karena teman-teman mengantisipasi tiba-tiba nanti ada tambahan pipa gitu kan. Ada tambahan apa lagi tuh? Tangga gitu kan. Tanda-tanda yang ada di untuk yang muter biasanya di tangki itu. Nah, kemudian ada live load. Live load ini beban beban hidup lah, beban hidup. Kurang lebih seperti ini kita masukkan. Kemudian di sini juga ada beban gempa. Nah, beban gempa ini kebetulan di sini masih merujuknya ke SC ya, atau ke SN juga bisa nih. Jadi arah X, arah Y gitu kan, kiri kanan. Kemudian di situ juga ada nanti beban angin. Beban angin di sini kita mengacu ke ASC ya. ASC mungkin yang terbaru sekarang ASC 716 nih, 2016 gitu. Jadi perlu dipertimbangkan itu beban angin. Jadi semua beban itu nanti dimasukkan, itu dapat berapa, baru baru nanti masuk ke sini di apa namanya tuh di resume ya, di dead load dan seterusnya. Setelah itu baru kita masukkan ke load kombinasinya. Nah, ini untuk menentukan ukuran dari ring wall sama load kombinasi. Jadi load kombinasi kita pakai kurang lebih ini, ya semua ada dasarnya. Mungkin ada PIP ini, kurang lebih seperti ini. Kemudian dari semua pertimbangan maka diambil eh, yang terbesar gitu kan. Yang terbesar akibat ini maka nilai B-nya itu adalah sekitar 1,17. Makanya di sini diambil lebar untuk ring wall-nya itu adalah selebar 1,2 meter. Jadi cukup lebar. Nah, di sini masuk setelah kita tadi menentukan itu tadi ya, menentukan apa? Load kombinasi, maka di sini kita lakukan pengecekan terhadap sliding dan overtuning. Overtuning artinya kalau sliding itu ya dia ketika dia kena gaya ini dia akan bergeser ke sana itu sliding. Kalau overturning dia akan mengguling. Kalau misalnya kena kena gaya di sini dia akan mengguling gitu. Nah, itu perlu ditentukan juga itu nanti safety faktornya berapa gitu. Tentuannya kan sudah disebutkan di tadi berapa 1,5 kedua tadi di atas. Nah, itu perlu dicek. Nah, ini setelah dicek ini perlu dicek makanya ini ada tekanan P1 akibat dari tanah, beban tanah yang ada di bawah bawah sini permukaan tank ini ada juga nanti dari beban merata yang di sini nih, beban merata ini dilawan dengan dilawan dengan tegangan tanah pas ini. Jadi mana lebih besar gitu kira-kira gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya untuk overturning dan ini ya terus ditambah lagi dengan beban-beban gempa ya, beban gempa itu dan didapatkan kurang lebih nanti
overturning itu ada di safety factor pada saat empty condition adalah 6,2, sedangkan untuk saat operation condition adalah 9,11 gitu, kira-kira gitu. Jadi aman gitu kan. Jadi kan tadi requirement itu berapa? 1,5 atau 2 tadi di atas. Jadi di sini kita dapat nilai safety factor adalah 6,2 dan 9,1. Jadi insya Allah tankinya aman kalau dari segi desain seperti itu. Dan ini seterusnya adalah kita coba pengecekan terhadap bearing capacity ya, yang tadi yang pakai rumus Terzaghi tadi, CNC, KNK dan seterusnya itu tadi. Kita juga melakukan pengecekan, ternyata di sini gaya yang bekerja akibat tangki ini itu lebih kecil dibandingkan dengan bearing capacity dari ini dari tanah tersebut, sehingga dia masih oke gitu kan, masih oke. Ini kita masuk apa namanya, kalau yang kita gunakan adalah key label ya, jadi key ultimate dari tanah ya. Artinya adalah key ultimate yang dihitung dari menggunakan rumus Terzaghi tadi dibagi 3. Jadi itu safety factor itu 3. Jadi itu kita dapatkan key label, sehingga nanti beban kita bandingkan dengan key label tanah. Jadi kalau dari situ aman ya, kalau aman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada 3 pengecekan itu ya. Tadi pengecekan sliding, overturning, dan bearing capacity check. Itu sangat penting itu. 3 itu. Jadi gitu. Terus, nah, ini sekarang kita akan melakukan pengecekan terhadap penurunan ya. Penurunan tanah tadi. Nah, ini kebetulan kita masuk dengan menggunakan software ya. Dengan menggunakan software. Software yang di sini adalah software Plaxis 2 dimensi dengan menggunakan pemodelan asis simetri ya. Asis simetri itu apa? Kita hanya melakukan pemodelan separuh dari model ini. Separuh dari pemodelan ini ya. Artinya dia akan muter di tengah gitu. Akan muter di tengah gitu. Jadi kita modelnya cuma separuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah beban merata. Ini adalah beban merata dari beban merata dari tangki ketika dia hidrotest dan operation gitu. Ini bebannya sudah ditentukan. Jadi ini kita buat beban merata. Ini adalah ring wall-nya dengan ketinggian kurang lebih 1,7 meter gitu. Dan ini adalah lapisan-lapisan tanah. Dari mana kita tahu lapisan-lapisan tanah ini? Lapisan tanah ini kita dapat dari data soil investigation tadi. Dari data soil investigation. Jadi kita buat lapisan-lapisan tanah yang memiliki konsistensi mirip, akan kita jadikan satu layer. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah tahapan konstruksinya nih. Jadi ini dihidrotest dulu 25. Jadi kan kalau misalnya gini, kalau misalnya tangki itu sudah jadi, konstruksi jadi nih, ketika jadi itu tidak langsung operasi gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika dia sudah jadi, maka dia akan dites dulu. Kalau misalnya ini model tangki seperti ini, maka dia akan diisi sebanyak 25% dulu, didiamkan selama beberapa saat, kemudian naik ke 50%, kemudian 75%, kemudian 100%. Nah, di situ nanti masing-masing itu akan dicatat itu penurunannya oleh tim ya, tim QC atau tim commissioning gitu kan, dicatat dulu gitu kan. Baru nanti dia di hold. Jadi dibiarkan itu dalam tes itu diisi air, di hold, didiamkan mungkin selama berapa lama gitu, beberapa hari gitu kan, di hold, terus dilakukan pencatatan gitu. Ini penurunannya berapa, apakah sesuai dengan desain atau tidak gitu kan. Nah, kemudian setelah di hold, kemudian dibuang juga bertahap. Sisa 75, sisa 50, sisa 25, sisa 0 gitu. Nah, dari situ nanti akan terjadi penurunan yang apa tuh? Plastis ya. Ketika dia sudah dibebanin, sudah turun, dia nggak bisa naik lagi. Sebagian akan naik, sebagian nggak bisa kembali ke posisi awal. Sehingga pemodelan jadi seperti ini. Nah, itu nanti sudah terjadi seperti itu, maka kalau tes sudah selesai berarti ada penurunan yang sudah tetap gitu lah, yang maksudnya sudah terjadi dan tidak bisa kembali lagi. Nah, ketika operation kita langsung memberikan beban full dan kita akan menghitung konsolidasinya. Nah, ini konsolidasinya adalah 20% adalah konsolidasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 90% gitu kan. Jadi ketika
tadi di beban yang atas itu kan elastic elastic settlement ya. Ketika beban tiba-tiba langsung itu adalah elastic settlement. Tapi ketika nanti operasi atau tank itu dalam masa operation gitu, itu penurunan yang terjadi adalah penurunan konsolidasi gitu. Mungkin terjadi dalam waktu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu, dan seterusnya kita juga tidak tahu gitu kan. Tapi biasanya kalau misalnya misalnya apa namanya tuh yang menjadi rule of thumb itu biasanya itu kalau sudah U90 atau konsolidasi 90% itu sudah dinyatakan konsolidasi selesai. Karena untuk mencapai 100% itu biasanya waktu sangat lama sekali gitu. Jadi di dalam analisa ini waktu itu untuk penurunan hanya kita mencapai sampai 90% saja gitu. Dan ini lapisan tanahnya seperti ini ya. Kita modelkan jari-jarinya dalam model cuma 13 meter. Dan ini lapisan tanah yang ada di sana dari Soil Investigation Report kurang lebih seperti ini. Ini adalah data-data ya dari laboratorium. Bentar ya. Ini adalah data dari laboratorium. Dan inilah data-data dari laboratorium. Bisa diambil dan bisa kita bandingkan ya dengan data-data apa korelasi. Ini data. Dan inilah data-data yang kita masukkan di software. Di software Plaxisnya itu. Jadi ada lapisan tanah 1, lapisan tanah 3, 4, dan 5. Gitu. Di sini yang perlu kita masukkan adalah kita memodelan menggunakan soft soil model ya, soft soil model menggunakan parameter efektif semua. Wah, ini kalau parameter efektif nanti mungkin bisa di ini, bisa dicari tahu di Google gitu kan. Dan ini adalah gamma ya, berat jenis tanah, saturated, unsaturated, dan saturated. Jadi masing-masing propertiesnya ini kita masukkan. Kemudian initial ini adalah apa void ratio ya, void ratio inisial. Nanti mungkin bisa dipelajari di Mektan ya kalau sepertinya. Terus nanti di sini kita masukkan lambda atau kappa. Ini kalau untuk soft soil model memang seperti ini ya, untuk masukkan lambda atau kappa. Jadi ini adalah koefisien konsolidasi. Ini adalah koefisien konsolidasi untuk yang tanah dengan OCR lebih dari 1. Nah, kemudian kita masukkan nilai kohesi ya, kohesi. Nanti kalau misalnya kohesi itu apa, masih belum paham, kita nanti bisa diskusi. Dapatnya dari mana gitu, bisa dari mana aja. Kemudian P adalah sudut internal friction angle ya, atau sudut geser dalam tanah. Kemudian ini adalah Poisson ratio thickness. Ini ada nilai K0. K0 ini OCR. Nih. Itu 1 K0 setting. Ya ini jenis tanah. Dan ini adalah nilai KXKY. Nah, nilai KXKY itu adalah nilai permeabilitas tanah ya. Permeabilitas tanah ini adalah kerapatan tanah. Jadi semakin kecil nilainya ini, permeabilitas ini, maka tanah itu berarti semakin lama konsolidasinya. Atau penurunannya terjadi semakin lama. Atau memakan waktu yang sangat lama sekali. Dan ini adalah material-material untuk pendukungnya. Nah, ini adalah outputnya ya. Outputnya ketika kita lakukan apa itu namanya, pemodelan. Dan ini hidrotest. Selama hidrotest itu kalau misalnya kita bebanin langsung, itu penurunannya kurang lebih di angka 20 cm, 24 cm ini. Kemudian ini tadi itu immediate settlement, ketika dibebani dia langsung turun, kemudian di holding selama beberapa saat. Ini adalah terjadi ini sedikit. Kemudian ini di unloading. Jadi itu kalau misalnya di unloading ada bebannya dihilangkan, dinolkan gitu, cuma tersedia beban apa namanya, beban tingginya saja, maka dia akan ada tetap penurunan plastis ya, atau penurunan yang sudah tidak bisa kembali ke posisi awal. Jadi sebesar 12 cm penurunannya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia masih balik dari sekitar 12 cm separuhnya. Nah, lebih seperti itu. Kemudian ini
setelah dia di unloading, kemudian dikasih beban lagi ya, secara operasional, beban operasional, dia terjadi penurunan sebesar 22,7 cm ya. Jadi kita pemodelannya. Kemudian dia konsolidasi selama kurang lebih 90%. Saya lupa nih waktunya berapa lama nih, karena praksisnya tidak bisa dibuka lagi. Jadi totalnya itu konsolidasi 90% itu dia total penurunannya ada 29 cm. Jadi penurunannya itu tadi berapa? Jadi dari 22 sampai 29. Berarti kurang lebih konsolidasi yang terjadi itu dengan 90 itu adalah 7 cm gitu. Jadi selama selama masa operasi itu selama beberapa tahun itu kemungkinan kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 7 cm. Nah, imbasnya apa? Imbasnya adalah sambungan-sambungan yang mengarah ke pipa itu harus menggunakan semacam kayak flexible joint. Jadi yang kira-kira nanti terjadi penurunan itu sambungan di pipa-pipanya itu tidak kaku gitu. Jadi masih bisa mengimbangi ada terjadi penurunan sebesar 7 cm itu tadi. Jadi kurang lebih gitu. Dan informasi ini harus kita sampaikan ke tim-tim piping atau mechanical dan seterusnya itu ya. Oh ini adalah ini tadi tahapan konstruksinya tadi, tahapan pemodelannya. Hmm. Nah ini grafik penurunannya tadi ya, dari pemodelan tadi. Ini penurunan ceritanya jadi begini. Jadi ketika dibebani, sebentar, ya, ketika dia dibebani awal, dia langsung mengalami elastic settlement sebesar kurang lebih 20 cm ya. Kurang lebih 20 cm. Kurang lebih 20 cm. Kemudian kalau misalnya operasional itu kita akan membiarkan terjadi sampai kurang lebih konsolidasi itu 90%, sehingga ini terjadi penurunan selama konsolidasi ini. Ini apa tangkinya ditaruh diisi penuh, mengalami elastic settlement. Kemudian dari posisi ini sampai ke posisi beberapa tahun mendatang itu terjadi konsolidasi. Nah ini kurang lebih angkanya kurang lebih seperti ini. Dan ini konsolidasi yang terjadi di pinggir tangki sama di tengah tangki. Ini untuk yang di tepi tangki, kemudian ini adalah untuk penurunan yang terjadi di tengah-tengah tangki. Jadi differential settlement-nya atau perbedaan penurunannya itu kurang lebih di 7 cm. Atau berapa nih? 3 cm ya, differential settlement-nya kurang lebih 3 cm, masih kecil dari persyaratan gitu. Nah ini adalah persyaratan. Dan yang terakhir adalah untuk pengecekan ya. Pengecekan masing-masing ternyata untuk sliding check itu masih oke, overturning check masih oke, soil bearing check juga masih oke, differential settlement juga masih oke, settlement juga masih oke ya, kurang dari 30% persyaratan dari spesifikasi itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya untuk desain fondasi, kurang lebihnya nih mungkin ada pertanyaan. Ini materinya sampai situ gitu. Kalau untuk fondasi dangkal, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Yang konsolidasi tadi Pak, berarti nggak cepat waktunya itu, harus lama gitu. Jadi gini, jadi konsolidasi itu kan proses pemampatan tanah ya. Maaf, dengan siapa nih? Ahmad ya? Iya Pak. Ahmad Fauzan ya, oke. Jadi konsolidasi itu prosesnya itu sebenarnya kalau misalnya tanah itu tidak di treatment, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun gitu kan. Jadi sebenarnya apa namanya itu konsolidasi itu kan proses pemampatan tanah ya. Jadi di dalam butiran-butiran tanah itu sebenarnya kan ada air ya di dalamnya, ya kan? Nah, ketika dia tanahnya itu dikompres atau dikasih beban yang cukup besar, sebenarnya air yang di dalam pori-pori tanah itu kan dia cenderung akan keluar kan, karena dia ditekan ya. Nah, dikarenakan tanah ini jenisnya adalah clay atau dia fine grain gitu kan, pori-porinya itu sangat kecil. Jadi air itu melalui pori-pori itu waktunya sangat lama sekali. Berapa waktu lamanya? Yaitu tergantung nilai sama kayu itu permeabilitas. Semakin kecil nilai permeabilitas itu semakin lama dekonsolidasinya. Nah, itu satu. Yang kedua itu drainage-nya itu drainage. Kalau misalnya di bagian pasir,
Jadi nanti dia konsolidasinya bisa dibagi dua tuh, atas atau bawah gitu. Jadi jaraknya tuh setidaknya bisa kurang setengahnya lah. Jarak kurang setengah artinya kecepatan untuk dia teralirkan itu kan jadi berkurang setengah, kira-kira begitu. Nah, karena di posisi ini memang tanahnya tuh memang clay semua, jadi dia tuh satu arah aja. Jadi seolah-olah tuh tanah itu akan mengalir, air itu akan mengalir ke atas. Jadi jaraknya tuh ya sedalam lapisan tanah itu gitu. Sehingga untuk lamanya itu ya tergantung. Kalau misalnya kita mau dimodelkan ini tuh, tadi kalau misalnya kita lihat di ininya apa? Ini itu kurang lebih ini nih. Berapa nih? 34 34.000 hari kira-kira itu. Jadi berapa tahun? 4.000 hari. Baru dia mencapai sekitar 90% konsolidasi ya. Untuk mencapai 100%-nya bisa jadi dua kali lipatnya, jadi 64.000 hari itu. Memang bisa lama sekali memang untuk mencapai 100% itu. Nah ini, namanya kan 90% ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk, kan ada tuh konsep-konsep untuk mempercepat konsolidasi ya. Mungkin pernah dengar PVD nggak? Jadi prefabricated vertical drain gitu kan. Itu nanti bisa dia ditanam semacam lapisan ya. Lapisan itu kayak karung goni itu ditanam ke tanah itu dengan jarak tertentu, dengan model mungkin tak atau stagger, jaraknya masing-masing 1 meter gitu kan, banyak gitu. Baru nanti dia di preloading atasnya, nah itu bisa untuk mempercepat terjadinya konsolidasi gitu. Jadi tidak perlu menunggu sampai kayak gini nih, berapa 34.000 hari gitu. Dia biasanya 3 bulan, 2 bulan itu udah selesai. Jadi itu mungkin pelajarannya ada di mana ya? Kan itu lah ya, yang konsolidasi itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi konsolidasi. Ya, ada lagi? Jadi gini, ini kan di sini sudah ada yang pernah belajar refleksis belum? Atau ada ketua kelasnya di sini? Siapa ketua kelasnya? Biasanya. Saya, Pak. Oh, Ahmad ini Ahmad ini ketua kelasnya ya. Ya, Nah, sudah ada pernah kayak semacam belajar refleksis nggak? Atau yang memperkenalkan refleksis ini? belum ada, Pak. Belum ada ya. Ya. Jadi gini, eh ini kan ada refleksis di sini ya. Ada refleksis. Jadi nanti tuh saya tuh rencananya kepinginnya tuh ada, pingin memperkenalkan gitu loh. Jadi ibaratnya tuh silakan kalau misalnya memang mau belajar plastik silakan itu. Saya dulu S1 waktu saya dulu S1 udah ada soalnya. Terus terang saya baru dapat ini pemodelan menggunakan plastik ini ketika kemarin S2. Dan itu ternyata tuh sudah biasa digunakan di teman-teman yang di ITB itu. Satu sudah pada bisa gitu. Jadi harapannya tuh teman-teman ini kalau bisa sih ya belajar gitu, belajar plastik. Setidaknya kita perkenalan dulu lah. Jadi nanti mungkin insya Allah ya, nanti insya Allah mungkin setelah pertemuan ini, kita nanti pertemuan berikutnya itu akan membahas tentang retaining wall. Mungkin juga nggak lama-lama juga ya. Nah setelah itu baru nanti kita coba belajar praktis gitu, kayak semacam kayak tutorial gitu. Nanti softwarenya mungkin saya bagikan linknya ke Ibu Tia, nanti mungkin hmm, bisa nginstal kan? Ya mungkin bukan yang ini ya, mungkin bukan yang asli. Mungkin untuk tahap belajar, ya mudah-mudahan tidak apa-apa gitu. Ya, nah, tapi kalau udah di dunia kerja biasanya perusahaan akan menggunakan yang asli gitu termasuk saya juga kalau di kantor saya menggunakan yang original gitu tapi kalau untuk yang tahap belajar mungkin tidak apa-apa menggunakan yang ini gitu kira-kira pada mau nggak nanti tuh kita belajar praktis Boleh, Pak. Dicoba dulu ya. dicoba ya ya mungkin insya Allah nanti ya mungkin di pertemuan ketiga ya setelah besok ini sekarang saya cuman pengenalannya dulu maksudnya buat apa sih praktis gitu nah praktis itu ya buat begini kalau ketika kita melakukan analisa seperti ini ujung-ujungnya larinya ke penurunan tanah juga. Penurunan tanah itu bisa dihitung secara manual juga bisa menggunakan Excel atau rumus-rumus yang lebih buku itu bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih visualisasi dan mungkin lebih cepat dan lebih kompleks, itu biasanya kita menggunakan ini, software-software ini, Fluxys, gitu. Yang mungkin ada interaksinya, mungkin ada fondasi dangkal, kemudian ada
ada slope-nya, ada pondasi yang berdiri di atas slope, terus ada beban merata yang bekerja di atas lereng gitu kan. Itu nanti apakah kuat atau tidak lerengnya, jadi seperti itu. Jadi untuk mempercepat ini aja. Oke. Nah, dari sini dari penjelasan ini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya nggak apa-apa, mungkin pertanyaan-pertanyaan simpel juga tidak masalah. Yang susah ya kalau saya nggak bisa jawab nanti coba kita sama-sama cari tahu gitu. Apa ada yang bingung atau gimana, monggo silakan. Nah, sekarang kita coba gini aja ya, mungkin kita lanjut ke ini apa contoh contoh apa namanya itu penggambaran ya. Penggambaran pondasi dangkal tuh kayak apa sih gitu. Hmm, ya, contoh. Hmm, Contoh penggambaran pondasi dangkal itu seperti apa sih gitu. Hmm, Bentar, lagi zoom. Bentar ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya kita di dunia realnya, ini kebetulan ada di proyek existing ya. Maksudnya tuh yang sudah ada terus kita ada nambahin gitu. Nah, ini ada pondasi-pondasi dangkal seperti ini. Ini pondasi dangkal, pondasi dangkal, pondasi dangkal, pondasi dangkal. Tidak menggunakan file. Nah, kurang lebih penggambaran detailnya itu kurang lebih seperti ini. Kita contohnya. Nah, misal seperti ini ya. Kalau dalam penggambarannya biasanya seperti ini. Misalnya ada pondasi seperti ini kotak. 2.500 dikalikan 1.800, kemudian di sini ada pedestalnya. Ini gambarnya berbeda dengan ring wall tadi ya. Ring wall itu memang kasus khusus itu, kasus khusus dan mungkin tidak terlalu banyak di apa, tidak terlalu apa namanya itu umum dipakai gitu loh. Kalau yang umum dipakai pondasi dangkal itu ya besok gini, seperti itu bikin kolom rumah gitu kan, kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya ini ada ini footing, kemudian ini adalah pedestalnya dengan ukuran kurang lebih seperti ini. Di sini ada angkor boltnya ya, angkor bolt. Kemudian di sini disebutin biasa untuk gambar ya, gambar kurang lebih seperti ini. Di sini juga ada arah mata angin. Tujuannya supaya ketika ketika melakukan pengukuran tuh teman-teman survei itu dia tahu tuh sebenarnya fondasinya menghadap kemana gitu. Kurang lebih seperti ini. Ini ada namanya. Kemudian ini adalah penulangan untuk apa footingnya yang bawah ya, fondasi yang tapaknya itu biasanya butuh seperti ini. Kalau ini adalah tadi kalau di video tadi kita ada apa tuh jarak antara tulangan dengan beton itu atau disebut apa itu tebal selimut beton ya kurang lebih 50 ya, kurang lebih 50, tapi bisa juga di angka sekitar 70 tergantung ya. Kalau biasanya dia yang langsung bersentuhan dengan tanah dan bersifat asam, dia akan tebel lebih dari 5 cm gitu. Tapi kalau misalnya untuk struktur atas biasanya dia yang tidak kontak langsung dengan tanah biasanya cuma 5 cm gitu. Dan untuk tipe semennya juga biasanya berbeda-beda ya. Kalau untuk area yang tidak asam, tidak korosif gitu, tidak asam, tidak korosif, biasanya menggunakan semen tipe 1 yang biasa kita pakai untuk ngecor-ngecor rumah. Tapi kalau misalnya sudah dia masuk ke daerah yang asam seperti kilangnya atau mungkin daerah batu bara gitu kan, PLTO gitu, dia menggunakan semen tipe 5 ya, yang anti korosif. Karena kalau sudah korosif, tulangan sudah kena korosif, maka itu kekuatannya akan turun drastis itu nanti pecah dia betonnya. Jadi gini, jadi begitu. Jadi ada tulangan yang ke arah X, ke arah Y gitu kan. Ini D13 jarak 200 adalah diameter 13, D itu adalah deform. Deform itu adalah tulangan ulir, baja ulir.
Kalau polos dia lambangnya kayak pi, kayak apa itu namanya? Lingkaran dicoret itu loh. Kayak internal friction angle gitu bentuknya. Itu untuk tulangan polos lambangnya seperti itu. Top and bottom berarti ini tulangannya dua lapis atas dan bawah. Begitu juga dengan arah yang Y ya, di 13.200 top dan bottom gitu. Kemudian ada peminggangnya atau tis, biasa menggunakan diameter 10, muter seperti ini, muter gitu kan dibagi dua gitu. Nah, ini untuk tulangan pedestalnya D16. D16 ini artinya adalah tulangannya ada 16 biji, diameternya 16. Untuk stirrup adalah peminggangnya itu dia adalah menggunakan D10 dengan jarak 150 gitu. Supaya tidak dicor, tidak melenggang gitu apa tuh, jaraknya tetap, makanya dikasih cross size ini. Jadi kurang lebih gambarnya begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari samping, kurang lebih gambarnya jadi seperti ini. Harus lengkap biasanya kalau misalnya menggambaran di pondasi itu, pondasi dangkal itu supaya tidak eh, terjadi salah konstruksi gitu kan. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya kan. Jadi ini ada pondasi, di atasnya ada pavement, maka pertemuan antara pedestal pondasi dengan pavement itu harus dikasih joint sealant supaya supaya dia itu tidak menjadi satu kesatuan gitu. Ketika pondasinya ini turun, pavementnya tidak ikut turun karena kelebihan beban gitu kan, tidak ikut turun. Jadi tidak pecah juga. Dia biasanya diisi dengan jenis kayak lem gitu, kayak aspal gitu kan, supaya tidak kemasukan air gitu. Tuh, kemudian di sini ada angkor bolt, itu tujuannya untuk supaya apa nah kok apa untuk megang supaya steel structure di atasnya itu tidak bergerak gitu. Nah, di sini jarak-jaraknya elevasinya dimasukkan seperti ini. Sampai seperti ini tingginya juga, detailnya juga, dan ini tadi adalah lin konkret tadi yang menggunakan apa tuh apa beton dengan mutu rendah lah, sekitar FC 10 atau 14 gitu kan. Seperti itu. Kemudian dia biasanya di sini di bawahnya pondasinya harus di apa kompaksi ya. Nah, syarat umumnya kurang lebih seperti ini, 90% modified grade density standar faktor. Apa itu? Nah, nanti bisa dipelajari di mekanika tanah ya kalau ini ya. Ini kepadatan tanah ini. Atau biasanya juga ada yang bilang itu CBR 6% gitu kan. Ada yang seperti itu gitu. Kemudian baru di atasnya ada lin konkret ya, kurang lebih 5 cm lah. Kurang lebih baru nanti dia duduk dipasang tulangan. Penulangan kurang lebih seperti ini dan ini juga harus masuk ya. Tulangan yang ke atas ini yang tadi pedestal itu harus masuk, jangan cuma berhenti di sini. Tapi harus masuk gitu. Harus ditekuk. Tekuannya kurang lebih 40D lah, 40 diameter dari tulangan ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga ada grouting biasanya tuh. Jadi biasa kalau sudah di dari teman-teman konstruksi itu biasanya dicor sampai sini aja nih. Top of concrete. Berarti nanti di bawahnya itu antara steel structure itu dikasih kurang lebih 25 cm, biasanya dikasih kayak dudukan. Kemudian steelnya duduk di situ, sudah diukur cocok, elevasinya cocok, baru nanti diisi grouting gitu. Semen grouting kurang lebih kekuatannya 50 ya kalau nggak salah, 50 MPa atau 60 MPa itu. Keras sekali memang. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan aja kalau mau tanya. Ini lumayan juga nih kalau saya ngomong doang nih. Atau ada yang mau sharing? Silakan aja nggak apa-apa. Ini ya. Untuk syarat-syaratnya seperti ini ya biasanya ya kalau misalnya di apa namanya di project itu ya. Kurang lebih seperti ini. Dia ada menyebutkan elevasi dalam satuan apa, kemudian dimensi dalam satuan apa, kemudian untuk joint sealant itu menggunakan bahan yang seperti apa, kemudian concrete foundation itu menggunakan berapa, atau beton mutu berapa, itu lin concrete beton mutu berapa gitu, tipe berapa, biasanya disebutkan seperti itu. Jadi gitu.
Ada yang mau tanyakan? Udah selesai nih sudah nih. Ada yang mau tanyakan? Ya, Ya, belum, Mbak. belum. Yang lain teman-teman gak usah malu, nggak apa-apa. Atau mungkin ada cerita yang lain gitu. Tapi ini kalau menurut saya sih cukup ini untuk pondasi dangkal ini menurut saya cukup itu. Jadi gitu. Ada? Ada yang lain? Pak, software Ya? Plaxis tadi sama juga kayak AutoCAD juga gitu. Oh, bukan. Jadi gini. Jadi kalau AutoCAD itu kan program untuk gambar ya. Hmm. Ya, untuk gambar kan. AutoCAD 2D atau ada juga AutoCAD 3D kan. Jadi itu softwarenya AutoCAD itu pengembang. Kalau Plaxis itu bukan. Jadi dia untuk analisa. Jadi misal begini ya. Eh, pernah lihat ini nggak? Apa pekerjaan galian dalam nggak? Yang galiannya dalam, terus dikasih sheet file gitu. Pernah lihat? Ada, Pak. Atau ada tebing, longsor gitu kan? Nah, jadi software Plaxis ini adalah software untuk pilot elemen untuk analisa model-model begitu. Jadi kalau misalnya si siapa Ahmad nih disuruh nih misalnya di ada dapat kerjaan suruh bikin tolong nih saya mau ada kerjaan nih di lokasi ini nih, tapi sebelahnya tuh ada rumah warga. Tapi saya di sini mau ada gali-gali di proyek ini berbatasan paling sekitar 5 meter dari rumah warga itu adalah batas lahannya saya. Sedangkan saya di situ mau ada galian kurang lebih 10 meter nih. Itu kira-kira amannya diapain ya gitu. Itu ya, itu bentuk pertanyaannya dulu. Nah, ternyata udah kalau misal seperti itu, coba saya analisa dulu deh, saya modelkan dulu. Ya, kita modelkan dulu. Oh, dimodelkan ya. Oke, dimodelkan berarti kita butuh data tanah nih ya. Data tanah itu ya bisa dari NSPT. Data NSPT belum Mas? Data NSPT Ada, Pak, yang dipukul-pukul. yang dipukul itu kan. Pernah lihat bentuknya berapa blow gitu. Tanahnya jenis apa gitu kan. Ada Ya, kan seperti itu kan. ada, Pak. Nah, kita minta data itu ke orang itu, ke si ownernya. Data itu kita minta dan data-data yang lain kita minta. Nah, terus kita coba lakukan simulasi tuh. Coba kita lakukan simulasi. Coba kita gali 1 meter. Kita kasih sheet file dulu deh. Sheet file dengan tebal 50 cm deh. Coba nih. Nah, tebal 50 cm. Kita kasih sheet file. Masih aman yang digali 1 meter. Coba gali lagi 2 meter. Masih aman 3 meter, 4 meter, 5 meter. Oh, ternyata masih aman. Tapi deformasinya besar. Jadi rumah warganya itu seolah-olah tuh doyong. Atau terbawa gitu kan. Karena sheet file-nya kan jadi bergerak nih. Jadi bergerak karena tidak aman. Sehingga rumah warganya juga ikut bergerak gitu. Nah, itu kan berarti kan timbul masalah tuh. Ya, timbul masalah berarti perkuatannya harus lebih kuat lagi, nggak bisa cuma seat pile. Oh, ternyata seat pile itu harus ditambahi ground anchor gitu. Tahu ground anchor tahu? Jadi gimana ya? Cara menggambarkannya tuh misalnya tuh nih, misal kita pakai AutoCAD aja ya. Bentar, saya coba buka AutoCAD semua simulasi untuk menjelaskan itu tadi. Ah, nah, apa kita diskusi yang model kayak gitu aja untuk buka wawasan sama masalah. Umum aja ya. Ini yang lain kalau misalnya mau tanya silakan ya. Mungkin di luar pondasi mungkin ada case atau apa. Mungkin kalau misalnya mau nanya selagi saya bisa jawab ya insya Allah saya jawab. Tidak masalah. Nggak terpaku ke pondasi dangkal ini. Jadi mungkin teman-teman yang lain nanti bisa mungkin coba cari di YouTube dulu. Mungkin pemodelan apa itu Plaxis itu. Bisa seperti itu. Misal gini ya. Kita stop share. Misal kita kembali ke sini. Ini kita mulai gambar dari kosong dulu.
Ini kan misalnya ini kan AutoCAD ya. Misalnya nih, misalnya ini ada lahan. Misalnya di sini ada lahan ya. Ini ada lahan. Kemudian batas lahan kita adalah di sini. Ini tambah samping ya. Ini adalah rumahnya warga. Misalnya seperti ini. Ini jaraknya kurang lebih dari lokasi kita itu ada 5 meter. Kayak gini ya. Jadi rumahnya warga itu di sini. Sedangkan di posisi ini, di posisi yang sebelah kiri ini adalah lokasi proyek nih, mau digali. Nah, digali dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Jadi akan digali kurang lebih seperti ini ya. Nah, nah, jadi kan kasusnya jadi kayak gini nih. Ini rumah warga, ini jaraknya cuma 5 meter dari sini ke sini. Ini adalah lokasi proyek yang mau digali. Artinya kan ini kan jadi masalah kan. Kemungkinan ini kan akan longsor seperti itu kan. Benar. Nah, sebelum dieksekusi untuk digali seperti ini, makanya kita modelkan dulu tuh. Jadi dimodelkan dulu di Plaxis itu kita gali, kita kasih misalnya di sini perkuatan di sini ada cipile nih, cipile gitu kan. Digali bertahap semeter, 2 meter, offset per 2 meter lah ya, begini. Nah, ini misal nih lapisan galiannya nih. Ini pennya mana? Nih, misal nih. Ini digali 2 meter, kemudian digali 4 meter, kemudian digali lagi ini berapa nih? 6, 8, kemudian 10. Ini kan akan menjadi masalah ini. Makanya disimulasikan dulu. Kalau misalnya pakai sipal ini kira-kira ketika digali 10 meter walaupun sudah pakai sipal ini masih kedorong, masih seolah-olah dia akan gerak ke sana, bisa jadi dia nanti dikasih dimodelkan menggunakan ukur. Sama seperti ini, misalkan ditarik ini kan ditembak ya kedalaman X meter lah, kemiringan kemiringan. Nah, jadi bisa jadi begini. Jadi disimulasikan tuh di plastik itu ini dikasih seperti ini supaya dia tidak cenderung melendut ke sana. Kalau begini, sipal itu kan kamar praktisnya yang nongol itu kan sepertiga yang terbenam 2/3. Kurang lebih seperti ini kan. Dan jadi nanti dia di model ini, dia pakai ground anchor nih seperti ini. Seret, seret, pakai ground anchor gitu. Jadi bisa dimodelin itu nanti. Ini baru kasus yang seperti ini. Bisa juga kasusnya nanti kalau misalnya kita punya lereng misalnya. Ini seperti ini. Kemudian ini lerengnya itu seperti ini. Seperti ini. Terus ada yang iseng orang kaya punya banyak duit gitu kan. Dia mau bikin rumah di sini nih. Ah, itu aman nggak kira-kira dia bikin rumah di sini? Tanah di sini itu kan belum tahu kita. Ini kan faktor keamanannya berapa gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan hitung manual ya, ini nih, yang kasus yang atas ya. Ini kalau menggunakan hitung manual itu susah, makan waktunya lama itu. Kalau misalnya kita, ini kan bentuknya kan sliding itu kan seperti ini ya, circle gitu, bulat gitu kan, itu bulat. Ini kita harus ada menentukan satu titik di sini dulu nih, satu titik satu nilai faktor gitu. Jadi sangat lama sekali kalau kita menggunakan perhitungan manual itu. Dengan pasti ya bisa, bisa itu. Gitu. Ada tapi ada software yang lain juga bisa, yang apa namanya, yang lebih powerful gitu kan. Jadi kurang lebih menggunakan plastik itu. Jadi sebelum dieksekusi itu pekerjaannya kita bisa memodelkan dulu nih. Jadi bisa mengantisipasi apa yang bakalan kira-kira bakalan terjadi gitu. Sehingga nanti waktu eksekusi itu tidak terjadi gitu. Jelek-jelek. Kira-kira begitu.
Mungkin yang lain atau ada yang masih bingung, Pauljan? Udah, Pak. Oke. Mungkin yang lain mungkin nanti lah ya, mungkin pertemuan ketiga mungkin insya Allah kita coba perkenalan anapraksis. Ini pada bisa nginstal sendiri nggak? Ada atau ada teman yang bisa bantu install gitu? Udah, Pak, bisa. Ada ya? Nanti Hmm. tolong bantu, nanti saya coba kasih link, saya kasih ke apa Bu Tia biar nanti dibagi. Jadi nanti menjelang 2 minggu ke depan mungkin silakan dulu dicoba atau mungkin diinstal untuk tutorial atau mungkin sebelum kita ketemuan nanti, maksudnya pertemuan berikutnya itu sebelum sebelum kita ngobrol lagi, mungkin ada yang mau belajar dulu silakan aja. Kalau nanti dicoba-coba mungkin ambil tutorialnya, mungkin di software itu sendiri ada tutorialnya kok. Kemudian kalau mau lebih jelas lagi di YouTube gitu kan. Silakan itu nanti kalau misalnya ada yang bingung silakan tanya. Tidak masalah. Nanti walaupun nanti di pertemuan itu nanti coba kita jelaskan satu ya sebisanya gitu kan. Mungkin ada yang lain mungkin ada yang mau tanya. Ini teman-teman yang lain nggak usah malu-malu kalau misalnya mau nanya nanya aja. Kalau nggak ngerti ya nggak masalah gitu. Kita coba cari tahu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Atau kita mau apa lagi? Ini. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Atau ada yang mau sharing? Silakan. Saya gantian mau nanya nih. Ini yang untuk materi apa rekayasa pondasi satu yang sudah diajarkan apa ya? Mungkin ini yang sudah dipelajari lah di dan. Si rumus-rumus juga, Pak. Dari Meyerhof, terjadi, terus eh, nyari CPT, SPT, terus sama tegangan eksentris sih, Pak. Oh gitu. Hmm. Eh yang CPT SPT itu cara mendapatkan datanya atau gimana? Ada cara mendapatkan QU-nya nih. Oh gitu. Oke. Jadi untuk ngambil korelasinya belum ya? Belum, Pak. Oke. Oke, kalau gitu coba kita masuk ke data SPT ya, contohnya ya. Mungkin dari situ kita mungkin bisa buka pembicaraan nanti. Bentar. Bentar, ada di bentar.
data retaining wall. Hmm, Ntar ya, saya cari dulu ya contoh data SPT. Technical report. Briefing. Sebentar. Nah, kita contoh ya, kita coba bahas ini aja deh. Nah, ini contohnya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar perihal ini ya, apa namanya itu, cara ngambil data NSPT-nya ya. Nah, data NSPT-nya itu kurang lebih nanti outputnya itu kayak gini. Ini tentunya sudah diolah ya, maksudnya kan biasanya kan ditulis tangan dulu tuh kalau di lapangan tuh. Jadi biasanya itu ada kayak gini nih keterangan. Nanti di sini ada elevasi, nomor borehole berapa, koordinat nya berapa, kedalaman pengeborannya berapa, di muka air tanahnya itu berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya tuh kayak gini. Ini data NSP itu bentuknya seperti ini. Jadi, eh, nih, di sini ada keterangan-keterangannya, keterangan-keterangan sampelnya yang diambil itu bentuknya kayak apa, namanya apa, biasa langsung diidentifikasi di sini. Dan ini adalah nilai-nilai NSPT. Nah, ini yang saya bilang tadi itu kalau misalnya untuk mencari CU atau undensed strength itu menggunakan korelasi 6,7. 6,7 dikali nilai N yang ini nih. Yang 34, 2, 3, 0, 0, 0, dan seterusnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya yang digunakan itu umumnya konservatifnya itu menggunakan 6,7 ya. Itu nanti 6,7 misalnya 6,7 dikalikan 4 atau 2 lah. 6,7 kali 2 berarti sekitar 13,4 ya. 13,4 itu nanti satuannya adalah kilonewton per meter persegi. Gitu. Ya, jangan sampai salah ya. Itu satuannya kilonewton per meter persegi. Kadang ada yang menggunakan dikalikan 0,67. Itu nanti satuannya ton per meter persegi itu nanti. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan sampai salah ya. Nah, ini datanya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk data NSPT itu. Ini data NSPT kurang lebih seperti ini. Biasanya kalau misalnya pukulannya itu udah lebih dari 40, udah lebih dari 50, dia berhenti. Nggak mau lagi dia lanjut. Hmm. Nih, contohnya nih. Ini 30. Berarti ini biasanya di, di, di atasnya itu dari kedalaman 0 sampai 2,3 meter itu memang tanahnya dulu tuh dipadetin di atas itu. Bisa jadi memang tanah tanah datangnya dari mana, dipadetin, dikompek gitu kan, tidak keras. Tapi tanah aslinya itu ketika sebelum plan itu dibangun, tanah aslinya adalah 4, 2, 3, bahkan ada yang 0 gitu. Artinya ini tuh tanah tanah ini berdiri di atas tanah yang nilai NSPT-nya rendah. Nah, ini potensi untuk konsolidasinya tinggi kalau kalau seperti ini kan flat clay kan. Kemudian di sini ada seolah-olah seperti ada rakit gitu. Ada tanah keras di atasnya. Kalau dibebani ini potensi konsolidasi sangat tinggi. Karena nilainya itu kecil sekali nilainya. Ini udah materialnya clay, nilainya 3, 0, 0, 2, 8, 12. Nah, di sini mulai agak-agak keras nih, mulai 8 ini. Nah, ini potensinya terkompresi tinggi. Dari kedalaman 2,8 sampai dengan 19 meter. Tuh. Datanya kurang lebih seperti itu. Kalau di bawah-bawahnya udah di bawah 3 meter ya udah anda. Ini contohnya seperti ini pembacaannya. Nah, ini seperti itu. Ada lagi? Kira-kira mungkin dari sini ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini contoh data NSPT. Coba kita cari lagi data CPT. Kalau CPT itu malah datanya lebih sederhana lagi nih. Bentar. Gimana ya? Pak mau nanya, Oh ya, mau ngomong kok. Siapa nih, dengan siapa nih? kalau misalnya jenis tanahnya beda, ntar batasan penurunan dari pondasinya bakal beda juga atau sama, Pak? Oh ya. Jadi kalau misalnya di code itu, dia itu cuman menyebut pokoknya fondasi ini boleh turun maksimal segini. Jadi biasanya itu satu 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 inci 2,54 biasanya. Jadi seperti itu. Nah, cuman memang tanah itu kan secara umum dibagi jadi dua tuh. Ada yang clay, ada yang sand atau gravelly lah. Kira-kira. Jadi batasannya tuh ada dua tuh. Jadi di tengah-tengahnya tuh ada silt. Silt itu biasanya kecenderungan masuknya ke clay. Dua ya, berarti kalau pasir kan ada tuh gradasi-gradasi tuh. Jadi kalau misalnya suatu tanah itu kalau misalnya disaring 51% itu masuk ke fine grain atau yang butiran halus itu berarti nanti kita kategorikan ke arah clay dia. Sifatnya itu sifat ke arah clay, ke arah lempung gitu. Tapi kalau misalnya 51%-nya itu ke arah pasir, berarti kita kita apa namanya itu kita klasifikasikan ke arah sand atau apa namanya itu tanah-tanah granular lah gitu kira-kira gitu. Jadi perilakunya tuh memang beda dua tanah itu. Jadi kalau misalnya tanah untuk yang clay itu dia itu memang cenderung agak susah dipadatkan gitu ya. Kalau untuk tanah timber nanti biasanya kurang bagus dia. Karena dia nyimpan air dan permeabilitasnya itu kecil. Jadi kalau misalnya ada tanah kita padetin gitu kan, padetin terus kita kasih beban di atasnya itu nggak langsung turun. Lama itu. Jadi nunggunya waktunya waktunya lama itu ya yang dibilang konsolidasi itu. Jadi nanti nunggu bisa waktunya 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun tergantung dengan permeabilitas tanah itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya tanahnya itu berupa sand, itu cenderungnya itu justru ketika dibebani langsung turun. Jadi bahasanya itu immediate settlement gitu. Dibebani truk, truk langsung turun kayak gitu. Jadi dia praktis hampir tidak ada konsolidasi. Tapi penurunan seketika saat itu dibebani, saat itu dia turun. Karena dia permeabilitasnya besar. Jadi gitu. Nah, kalau besarannya ya tergantung. Besarannya standarnya itu tadi kalau spesifikasinya bilang maksimal 2,54 ya baik konsolidasi ataupun yang ini tadi yang image settlement itu ya tidak boleh lebih dari 2,54 itu tadi. Itu dari segi penurunan. Tapi dari segi cara ngitungnya beda itu antara yang tanah yang clay sama tanah yang sand itu beda. Cara ngitungnya ya penurunannya tetap aja sama penurunan batasannya itu tadi sekitar 1 inci atau 2,54 itu tadi. Gitu. Jadi nanti memang memang kan penurunan tanah itu kan memang ada tiga yang setahu saya itu immediate settlement, konsolidasi, terus satu lagi itu creep kalau nggak salah namanya itu. Jadi proses konsolidasi itu selesai, kemudian dia ada mengalami apa itu? Apa itu? Kalau misalnya butiran-butiran tanahnya ketemu terus dia terjadi gesekan atau pelapukan terus jadi terjadi slip, gesekan lagi terjadi creep gitu kalau nggak salah ya. Tapi itu kalau saya jarang jarang dengar itu. Paling creep yang biasanya dipakai itu yang dua itu yang immediate settlement sama konsolidasi. Jadi immediate itu ketika dia misalnya ini beban ditaruh di atas tanah dia langsung turun, saat itu juga turun dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian daripada saat akhir apa tadi yang immediate settlement itu kalau di tanahnya clay maka dia dilanjutkan dengan proses konsolidasi yaitu proses keluarnya air yang yang terdapat di pori-pori tanah itu kira-kira begitu gitu Mbak Nabila.
Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Nggak masalah mau nanya apa juga. Jadwalnya sih sampai jam 2 jam setengah ya. Masih lama ini. Atau ada yang mungkin punya pengalaman kali di rumahnya, ada yang bermasalah atau apa mungkin. Tahu-tahu bisa jadi bahan diskusi di sini. Atau ada yang mau cerita, monggo. Kalau misalnya ada yang mau cerita, gantian kita. Apa lagi ya? Eh, eh, mungkin kita isi sedikit ini ya. Apa namanya? Kita tambahin materi yang di luar pondasi aja ya. Itu ada cerita. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini ada ada sedikit cerita lagi ya. Hmm. Ini kalau ini keterkaitannya sama lereng ya, bukan pondasi dangkal ya. Mungkin supaya nambah ini apa namanya? Nambah wawasan aja. Mungkin bisa bahan untuk diskusi ya. Jadi ini di lokasi masih proyek yang tadi ya. Kalau untuk proyek tadi itu memang agak unik itu, tanah-tanahnya itu agak unik. Jadi dia itu tanahnya tuh sifatnya ekspansif. Jadi ekspansif itu tanahnya tuh kalau sangat sensitif sekali dengan air dia. Kalau misalnya dia musim kemarau dia sangat kering sekali, kadar airnya itu sangat kecil, tapi ketika dia itu musim penghujan, dia tuh banyak sekali menyerap air gitu. Jadi kadar airnya itu sangat tinggi, sehingga tanah itu bersifat mengembang, mengembang, kemudian longsor ujung-ujungnya. Kalau misalnya ada bangunan di sampingnya seperti kayak retaining wall atau apa itu dia potensi dorong gitu. Jadi kita kurang lebih seperti itu di sana itu. Jadi cerita aja kan. Jadi itu ceritanya itu waktu itu sudah kita desain supaya tanah itu apa lereng itu di kemiringannya tuh ya 1:2 lah, satu vertikal, dua horizontal. Jadi landai lah. Tapi ketika itu teman-teman yang dikonstruksi itu karena mungkin keterbatasan lahan itu dipotong jadi 1:1 lebih gitu. Jadi lebih dari 45 derajat gitu di sana. Lebih dari 45 derajat. Jadi alhasil itu memang eh, baru digali langsung longsor lah. Jadi kira-kira begitu. Nah ini kan contohnya begini. Ini baru jadi gali langsung longsor. Ya, baru digali langsung longsor. Ini bentuk longsorannya kira-kira begini. Nah ini yang saya bilang tadi pemodelan dengan software yang lain ya bukan plastik ini.
ini bidang longsornya ternyata kecil, cuma faktor seperti ini, dikasih perkuatan seperti ini, dengan semata-mata tanding wall ya, tapi ini dari gabion. Eh, ketika dianalisa hasilnya cukup kuat, ternyata ini waktu konstruksi ya kurang lebih seperti ini. Nih bentuk tanahnya kurang lebih seperti ini. Eh, ini perbandingan antara musim kemarau sama musim hujan pada lokasi yang sama. Jadi bandingkan tanahnya pecah-pecah, ketika hujan semuanya tertutup tanpa diapa-apain. Kurang lebih begini. Dan ini ketika musim musim hujan langsung terdorong semua, tanahnya sifat ekspansif. Kurang lebih begini, ini melendung, ini terdorong ke depan, ini terjadi bulging di area depan ini. Ini dianalisa ternyata dengan hasil yang tadi setelah air dengan bidang longsor yang kurang lebih mirip-mirip, faktor cuma segini. Terus properti tanahnya juga drop deh, terkena air dan sifat ekspansif itu dia langsung drop. Jadi ya habis ya, longsor. Airnya kita coba bentuk lagi, ulang slope-nya dengan 1:2 sampai 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 sekarang itu aman ya. Tapi ditanami dengan rumput seperti ini. Ini tanaman-tanaman kayak gini. Ini dulu nggak pakai tanaman, tanamannya mati, hasil tanahnya juga longsor. Sama. Kira-kira begitu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau enggak mungkin ya sudah ada nih. Tapi bedanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Mbak. Bentar ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan simpel juga salah. Ini saya juga ada nih mungkin ada apa ya video lagi lah mungkin video ini apa nih fondasi dalam nggak saya simpan ya kemarin itu. Oh ini. Ini Bangunan ini Burj Khalifa. nah mungkin ini ya kita coba kita lihat ya mungkin sisi lain fondasi ya mungkin fondasi kita lihat fondasi dalam yang lain ya. Jadi kan fondasi dangkal sekarang coba kita lihat fondasi video aja lah. Burj Khalifa. Fondasi dalam dari Burj Khalifa ya. Ya lihat ya. Yang berdiri Maaf, ini suaranya nggak ada suaranya dari tadi ya? Iya, Pak. Tadi udah dibilang nggak dengar. Oh, tadi sempat ada suaranya nggak? Apa awal-awal tadi? Ada terus ada mati mikrofon. Oh, sorry. Kita ulang ya. Tadi itu Ya, Pak. saya mute tadi itu. Kirain kalau di mute bisa. Sorry. Kita ulang aja ya. Oke, Pak. Oke. Menggembur inti heksagonalnya. Inti yang dibangun RCC ini adalah pahlawan utama. Burj Khalifa juga secara efisien menggunakan ruang ini sebagai koridor. Jadi dari lift, orang berjalan ke flat mereka di antara dinding penumpang. Arsitek kemudian merancang ini, Burj Khalifa, yang berdiri Ya, gitu kira-kira ya. So, sebagai gambaran saja kira-kira. Mungkin kalau dari saya mungkin cukup dulu ya. Mungkin materinya ya untuk hari ini. Mungkin Bu Tia mungkin ada yang mau ini atau ada mau yang nanya teman-teman yang lain?
Oh, kita tunggu mahasiswanya ya, Pak. Ada yang mau bertanya tidak untuk materi yang disampaikan oleh Pak Udin, Pak Mukrifudin? Cukup. Sudah cukup ya? Cukup. Sudah paham ya? Oh, ini kamera. Nanti mungkin di minggu, karena ini masih minggu pertama ya, masih perdana, perkenalan, sekaligus langsung dapat materi dari Pak Mukrifudin yang sudah sangat baik dalam pemaparannya, sangat luar biasa. Untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti mungkin lebih aktif lagi ya Pak, mahasiswanya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan nanti ketika praktik penggunaan software bisa lebih, mereka jauh lebih aktif ya, lebih penasaran ya terhadap eh, perhitungan-perhitungan ataupun analisa-analisa dari mekanika tanah ya, geoteknik utamanya. Baik, mungkin untuk penutupan sebelum kita tutup ya, 1 menit lagi mungkin ya. Eh nggak Apa ada yang mungkin ingin ditanyakan kepada Pak Muhyiddin? Nggak ada ya? Ke saya mungkin nggak ada, mahasiswa. Ke saya nggak ada ya? Nanti di kelas mungkin ya, di kelas. Di pertemuan kita, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin segan dengan Pak Udin, Pak Muhyiddin, ke saya boleh gitu ya. Sebagai penutup, pada Pak Udin ada yang mau disampaikan ke mahasiswanya atau apa tambahan sedikit untuk penutupnya, Pak? Oke. Untuk sebagai penutup aja ya, mungkin tadi sudah kita saksikan ya untuk fondasi dangkal ya. Tadi ada sedikit yang untuk video-video perihal tentang struktur sama kegunaan dari fondasi itu sendiri ya. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran gitu. Jadi maksudnya itu gambaran gitu. Kira-kira nanti di dunia kerja itu seperti apa gitu. Terus kira-kira apa yang perlu ditanyakan nanti waktu di kelas gitu. Maksud saya itu seperti itu. Jadi ada pancingan untuk tadi misalnya nilai C itu gimana toh? Nah, nanti silakan nanti tanyakan korelasi sama Bu ya, lebih lanjut atau tekanan tanah pasif, aktif kan itu nanti ada di textbook itu. Mungkin untuk lebih mendalamnya bisa ditanyakan di ketika nanti saat kuliah di kelas ya. Nah, tadi saya cuma ngasih gambaran kira-kira kegunaannya itu buat ini. Alurnya itu seperti ini. Jadi yang harus dipertimbangkan dalam bisnis itu adalah seperti ini. Jadi maksudnya cuma kebuka gitu wawasannya. Nanti di akhir nanti mudah-mudahan tadi kan di akhir presentasi kita ada perihal tentang pelaktif ya. Nanti harapan saya itu nanti supaya nanti teman-teman tuh mendapat gambaran setidaknya ya walaupun tidak sangat utuh tapi ya setidaknya yang mendekati utuh lah gitu. Ketika ada desain secara manual kemudian kita komparasi dengan menggunakan software nanti pengambilan keputusannya kira-kira seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita coba akan bahas tentang retaining wall gitu. Tentang retaining wall mungkin juga nggak terlalu lama itu materinya. Dan nanti setelah itu insya Allah nanti yang di pertemuan ketiga kita coba nanti praktek menggunakan software ya. Perkenalan sama praktek. Nanti harapannya dari saat ini nanti coba saya share nanti linknya. Silakan teman-teman nanti download di Google Drive ya. Saya karena sudah nyimpan di Google Drive, nanti linknya saya kasih ke Bu Tia. Silakan nanti di share, silakan download, silakan diinstal gitu. Silakan diinstal. Kalau misalnya bingung cara install gimana, mungkin coba tanyakan dulu ke YouTube atau di tutorial itu ada itu nanti cara installnya. Silakan dipelajarin dulu, diklik sembarangan aja dulu. Silakan supaya nanti lebih akrab. Nanti waktu nanti di pertemuan ketiga apa namanya? Kalau misalnya mau ditanyakan, ya itu kita nanti diskusikan gitu ya. Kira-kira begitu Bu Tia. Oke, baik Pak. Berarti diinstal dulu ya Pak, kalau bisa sebelum pertemuan ketiga ya. Ya, monggo silakan diinstal dulu. Ya, hari ini mungkin kita ujung akhir MBKM ya, praktisi dengan Bapak Mukrifudin. Terima kasih sekali lagi pada Pak Mukrifudin yang sudah mengisi kuliah praktisi pada hari Sabtu ini ya, kurang lebih 2,5 jam ya, 2,5 jam kita sudah ya, sudah menyelesaikan untuk minggu pertama ya, termasuk perkenalan dan lain sebagainya. Nanti akan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya di minggu berikutnya. Ya, semoga ini bisa menambah materi tentang geoteknik utamanya ya terhadap mahasiswa-mahasiswa TPJJ kelas 4B.
dan bisa meningkatkan semangatnya ya dalam pengetahuan terutama di geoteknik. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu,